itu pasar? Pasar adalah sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jenis pasar beserta wujudnya terdapat dua jenis, yaitu pasar konkret, nyata, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, contohnya pasar tradisional. Dua, pasar abstrak, tidak nyata, transaksi tanpa adanya tatap muka, contohnya pasar online atau pasar saham. Berdasarkan struktur pasar, yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, harganya pun diatur oleh pasar. Dua, pasar persaingan tidak sempurna meliputi monopoli satu penjual, oligopoli beberapa penjual besar, monopolistik banyak penjual dan banyak produk berbeda, monopsoni satu pembeli, oligopsoni beberapa besar pembeli. Pasar berdasarkan wilayah terdapat 5. Yang pertama ada pasar lokal, pasar yang beroperasi dalam wilayah geografis yang terbatas, contohnya kota atau kabupaten. Yang kedua terdapat pasar regional, pasar yang beroperasi dalam wilayah yang lebih luas seperti provinsi atau beberapa kabupaten atau kota. Yang ketiga ada pasar nasional, pasar nasional adalah pasar yang beroperasi dalam skala nasional, meliputi seluruh wilayah negara. Yang keempat, terdapat pasar internasional, pasar yang beroperasi melintasi batas negara, meliputi beberapa negara atau bahkan seluruh dunia. Dan yang terakhir, yaitu pasar global, pasar yang beroperasi secara global tanpa batas wilayah negara dan melibatkan banyak pelaku ekonomi dari berbagai negara. Pasar berdasarkan waktu. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian yang beroperasi setiap hari, contohnya pasar tradisional. Yang kedua ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang beroperasi satu kali dalam seminggu, contohnya pasar minggu. Yang ketiga pasar bulanan. Pasar yang beroperasi satu kali dalam satu bulan, contohnya pasar yang ada di depan pabrik saat karyawan gajian. Ada 4 fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, menyalurkan barang dan produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, menentukan harga melalui permintaan dan penawaran. Yang ketiga, fungsi promosi, memperkenalkan produk kepada masyarakat. Keempat, fungsi informasi, memberikan informasi tentang harga dan kondisi pasar. Unsur-unsur pasar. Pasar bisa berlangsung apabila terdapat 1. Penjual, 2. Pembeli, 3. Barang atau jasa, 4. Harga yang disepakati, 5. Media untuk melakukan transaksi. Kelima unsur tersebut saling terhubung agar kegiatan jual beli dapat terjadi. Mekanisme pasar berkaitan dengan interaksi permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi sedangkan barang sedikit, harga cenderung naik. Jika barang sangat banyak tetapi peminat rendah, harga cenderung turun. Dapat disimpulkan bahwa pasar memiliki peran besar dalam kegiatan ekonomi. Pasar bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga penggerak roda ekonomi, tempat pembentukan harga, dan penyedia informasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.